uh, salah satu ikon dari prodi studi agama ini adalah program studi agama-agama itu sendiri, yang sekarang ini ketuanya adalah Ibu Nurbaiti dan sekretarisnya ini adalah Pak Zaki Mubarok MAG. Ya. Dan ini baru berdiri awal 2018, akhir 2017, Pak. Masih baru sekali ini program studi ini. Jadi mahasiswanya masih ya sedikit sekali. Masih kalau sekarang ini baru semester 2, semester 4, dan semester 6, Pak. Satu lokal. Nah, itu. Kemudian yang hadir bersama kita ini ada di antaranya Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Muhammad Id Al-Munir MPLI, ya, MHUM ya, Bapak Id Al-Munir. Kemudian sebagian besar itu yang lain itu adalah para mahasiswa program studi agama-agama atau kita singkat dengan SAA, Pak. Prodi SAA, Pak. Kita singkat. Kemudian ada beberapa di antaranya memang dari ya seperti Wiwit Estiana itu dari program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nah, ya silakan dibuka saja ya ini apa namanya videonya ya, biar kelihatan wajahnya, biar kenal ya, walaupun secara daring nggak apa-apa. Tinggal di mute aja, suaranya di mute aja. Pak Rudi, Bapak Ibu, para peserta kuliah tamu hari ini, saya kebetulan mata kuliah ini di semester 4 SAA ini, Pak, studi agama-agama, itu nama mata kuliahnya Dialog Antar Umat Beragama. Di semester 4 itu namanya Dialog Antar Umat Beragama. Kemudian di semester 6, saya juga mengajar mata kuliah yang namanya Aliran Sempalan di Indonesia, Pak. Nah, di dalam materi itu, materi kuliah di RPS itu saya buat itu dialog antar umat beragama ini dalam semua perspektif agama. Termasuklah dalam perspektif agama Buddha yang insya Allah hari ini terima kasih banyak ini Bapak berkenan untuk memberikan pengayaan, pemahaman, pengetahuan kepada para mahasiswa biar antar beragama itu tetap harmonis hubungannya dan kita masing-masing punya keyakinan dengan masing-masing tanpa harus mengganggu keyakinan itu dan tetap menjaga keharmonisan antar umat beragama itu. Dan pada materi dialog antar umat beragama, satu di antaranya adalah bagaimana konsep dari dialog antar umat beragama yang ada pada agama Buddha. Pada mata kuliah di semester 6, mata kuliahnya namanya Aliran Sempalan di Indonesia, Pak. Nah, mata kuliah ini juga saya menyoroti semua agama apakah terdapat aliran sempalan atau tidak, gitu. Jadi kalau untuk agama Islam ya banyak referensinya, Pak. Banyak sekali referensinya. Misalnya ya macam-macam aliran sempalan yang muncul gitu ya. Banyak sekali referensinya dan bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Dan itu semua insya Allah gampang ya bagi anak-anak kita mencarinya. Tetapi untuk agama ya yang paling susah untuk mencari itu agama Konghucu, Pak. Ya, kalau Buddha lebih mudah juga, ya, lebih banyak juga referensinya. Hindu, Konghucu itu susah anak-anak mencari referensinya terkait dengan bagaimana konsep dialog dalam antar umat beragama dalam agama tersebut dan bagaimana apakah ada aliran sempalan atau tidak pada agama tersebut. Sebab itu hari ini kami sengaja minta kesediaan Bapak Rudi Zhang, kehadiran di sini sangat berarti bagi kami dan hanya ya kami nggak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan kita juga sudah melakukan kerjasama sebenarnya ya di beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan seminar ya dan itu juga prakarsa dari Fakultas Usul Industri Agama atau FUSA dengan FKUB Kota Jambi dan ini adalah satu bagian lagi dari tindak lanjut dari kerjasama kita yang lalu, Pak. Nah, sebab itu terima kasih sekali kehadiran Bapak
keberkenanan Bapak untuk memberikan informasi, pengayaan, dan sharing terkait dengan internal aspek dari masing-masing agama kita. Kalau Islam mungkin mereka tahulah. Jadi nanti mungkin mereka menggambarkan tentang Islamnya gitu, karena mereka tidak begitu mendalam di Budanya, tapi mereka mendalam di Islamnya kan. Nah, sebab itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ini yang mengacu kepada apa yang ada dalam Islam gitu loh, Pak. Nah, Baik, mungkin Pak. dari situ diarahkan ke agama Budanya sehingga agak gampang mereka memberikan memahami apa yang nanti akan Bapak sampaikan itu. Dan sekali lagi saya berharap kepada adik-adik, silakan dimanfaatkan waktu ini seluas-luasnya, silakan bertanya tanpa harus takut gitu ya, karena kita tetap membuat sebuah komitmen, satu komitmen kita tetap menjaga kebersamaan kita, tetap menjaga harmoni antar umat beragama. Itu yang paling penting dan tidak merusak keyakinan kita masing-masing. Itu yang perlu kita buat komitmen. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Rudi atas kehadirannya, dan setelah ini kita berikan waktu seluas-luasnya untuk Pak Rudi menyampaikan materinya, dan kita nanti dilanjutkan dengan diskusi yang kita sepenuhnya berikan kepada kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk bertanya langsung kepada pemateri. Terima kasih. Selamat siang Pak Rudi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bapak Dekan telah memberikan sambutan dan pengarahannya dalam acara kita hari ini. Kemudian acara utama kita, yakni penyampaian materi dari pemateri utama kita, Bapak Rudi Zhang SE. Namun sebelum itu saya akan sedikit membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Saya akan share screen. Ya. Bapak Rudi Zhang SE ini dapat kita lihat di CV-nya adalah seorang upasaka atau upasika, Pandita Karma Gyatso. Sedikit pengetahuan kami tentang ini adalah kalau upasaka atau upasika itu adalah penganut ya, atau pengikut Buddha. Ya. Kemudian kalau pandita ini adalah seorang yang dianggap pakar dan mampu dalam menjadi pimpinan ya bagi umat agama Buddha di suatu wilayah. Kalau Karma Gyatso ini nanti bisa kita dengarkan langsung sama Bapak Rudi ini. Kami agak kurang mendalam di bagian itu. Tempat tanggal lahir di Jambi 18 Maret 1976. Nomor telepon tertera 085258551888 dan berikutnya ini emailnya rudi@monju.id. Kalau istri juga seorang upasika, upasika Karma Dolhar Grace. Kalau upasika ini agak feminim ya Pak ya, seorang berarti penganut Buddha. Upasika pria, upasika wanita Pak. Ya, upasika yang untuk perempuan. Anak 5 orang. Nah, kalau pendidikan di Jambi ya Pak ya, SD ya, nomor 61 strip 6 1982 sampai 1988, kemudian di SMP Sapirius. Bapak Rudi Zhang itu S1-nya di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. 1994 sampai 1999. Ini kalau kita lihat di tahun 1994 itu menyelesaikan kuliah selama 4 tahun itu termasuk luar biasa dan sangat luar biasa sekali. Saya sering melihat mahasiswa di tahun ini 1999 ini dikenal dengan mahasiswa yang sangat keren-keren sekali. Alumni-alumninya itu rata-rata 6 sampai 7 tahun menyelesaikan S1. Bapak Rudi Zhang menyelesaikan S1-nya kurang lebih 4 tahun. Kemudian pernah kuliah di Universitas Bina Nusantara Jakarta 2002 tidak selesai. Tidak selesai, mungkin ada sesuatu hal. Kemudian sekarang Bapak Rudi Zhang kuliah di Pasca Sarjana
TIAB Semaratungga 2019 kemarin, Pak ya. Nah, insya Allah kita doakan semoga cepat selesai dengan hasil yang terbaik. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha. Pengalaman organisasi sangat banyak sekali, ada 7 ditampilkan di sini. Mempersingkat waktu, saya sampaikan saja yang terakhir, yang 2 terakhir menjabat sampai sekarang. Pertama, beliau adalah Toga Agama Buddha dalam anggota FKUB Kota Jambi 2018 sampai 2021. Kemudian beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila Jambi dari tahun 2020 sampai masa bakti 2025. Baik. Mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Rudi Zhang menyampaikan materinya terkait tema kita hari ini, dialog antar umat beragama dan aliran sempalan dalam perspektif agama Buddha. Kepada Bapak Rudi Zhang SE, waktu seluas-luasnya kami berikan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usluhuddin dan Studi Agama-Agama, Bapak Abdul Halim, yang kami hormati. Yang kami hormati Bu Nurbaiti selaku Kepala Prodi, Kaprodi, kemudian Pak Zaki yang kami hormati selaku Sekretaris Kaprodi, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen sekalian ya yang hadir, terima kasih semuanya, dan adik-adik mahasiswa semua yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Abdul Halim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pandangan dan materi agama Buddha terkait dengan dialog kerukunan antar umat beragama dan juga terkait tentang agama sempalan, ya, sempalan dalam agama Buddha. Saya boleh izin share screen, Pak? Silakan, Pak, sudah kami buka nih share screen. Oh, sudah buka ya. Oke. Saya izin sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi dengan 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu arti ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Ini kita untuk mencari satu perspektif yang sama bahwa pandangan kita terhadap Tuhan itu seperti apa dan bagaimana dalam sisi agama Buddha. Kemudian yang kedua yaitu sikap agama Buddha terhadap kepercayaan dan tradisi agama lain itu seperti apa. Ini akan saya babarkan dengan beberapa landasan dari ayat-ayat kitab suci kami, yaitu ayat kitab Tipitaka, khususnya dari Sutta Pitaka. Kemudian dari yang ketiga, kami akan membahas tentang agama palsu. Jadi mungkin istilah di kami bukan agama sempalan, tapi agama palsu dan agama yang tidak memuaskan. Kemudian yang keempat, kalau kita ada waktu, kita akan membahas tentang sekte atau sektarian dan non-sektarian di dalam agama Buddha. Mudah-mudahan materi ini bisa sesuai dengan materi yang harus saya babarkan pada hari ini. Oke, yang pertama saya langsung masuk aja. Mohon diingatkan nanti Pak Jaki jika waktu saya sudah lebih ya, biar tidak memakan waktu terlalu panjang buat adik-adik semua. Yang pertama, ketuhanan dalam agama Buddha. Ketuhanan yang Maha Esa, kita tahu bahwa Esa artinya tunggal atau satu, ya, atau hanya dialah satu-satunya. Maha itu artinya amat, teramat, sangat besar, namun bagi umat Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta sebagai salah satu bahasa utama dalam kitab suci kami, Maha juga berarti agung, ya, dia yang sangat mulia, gitu loh. Maha Esa dalam Sanskerta menunjukkan keberadaan yang apa adanya, bukan hanya berarti maha besar dan maha kuasa. Jadi apa adanya, sebenar-benarnya lah kenyataan. Dalam bahasa Pali, ketuhanan yang Maha Esa disebutkan sebagai Ati
ajatang, abutang, akatang, asam katang. Yaitu sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Saya juga pernah mendengar ya dalam surat Al-Ikhlas, kalau saya nggak salah dalam agama Islam juga ada istilah kurang lebih seperti ini, yang mungkin lebih lengkap. Nah, ini adalah pengertian dalam agama Buddha, sehingga kalau kita membahas ketuhanan, ya sudah nggak ada yang lain. Inilah yang satu ini, gitu loh. Ya. Dalam agama Buddha, kami menyebutnya sebagai Sang Hyang Adi Buddha. Adi Buddha, Adi itu artinya yang tertinggi, ya, yang agung, yang Buddha sendiri artinya yang memahami. Jadi yang memahami secara yang terbesar, yang memahami gitu loh, pemahaman yang sedalam-dalamnya. Sang Hyang Adi Buddha bukanlah suatu nama orang, karena itu beliau tidak dapat digambarkan atau dipatungkan sebagai Sang Buddha Gautama atau Guru Buddha Gautama. Jadi kalau di umat Buddha selalu ada patung Buddha di wihara. Patung Buddha itu adalah cerminan dari guru agung kami, yaitu Guru Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha. Ya. Sedangkan Sang Hyang Adi Buddha biasanya kami hanya bisa menuliskan saja, ya, kadang di luar, di altarnya berupa di luar, di langit terbuka, mencerminkan bahwa seluas langit itulah kekuasaan dari Sang Hyang Adi Buddha. Kemudian dalam salah satu kitab suci yang ditulis di Indonesia, yang dicatat di Indonesia, yang menjadi sumber dari Borobudur, ya, pendirian Borobudur dan relief-relief yang ada di sana, yaitu kitab Sang Hyang Kamahanikan pada pupuh ke-19, pupuh itu bab, ya, sekitar bab ke-19, dijelaskan bahwa Sang Buddha Gautama telah manunggal dengan Sang Hyang Adi Buddha, atau dengan kata lain bahwa Sang Buddha Gautama adalah pengejawantahan dari Sang Adi Buddha, ya, Tuhan yang Maha Esa. Dengan kita menyebut Buddha, maka sebenarnya kita sudah sekaligus menyebut Sang Adi Buddha, Sang Paceka Buddha, dan Sang Buddha Gautama. Karena itu penghormatan seorang umat Buddha cukup dengan menyebut Namo Buddhaya. Ini pemahaman singkat tentang ini, ya. Baik, itu pertama. Jadi pada dasarnya kita semua punya satu konsep yang tentang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hampir sama, ya, semua agama. Kita menghormati, menyembah, memuja kepada yang satu, yang Maha Esa tadi. Baik. Kemudian bagaimana bagian kedua, saya akan membahas tentang sikap Buddha terhadap kepercayaan, tradisi, dan agama lain. Bagaimana sih sikapnya? Ini dijelaskan dalam satu sutta, yaitu Kalama Sutta, atau yang juga disebut dengan Kesamuti Sutta, dalam sebuah khotbah Buddha yang tercantum dalam Nikaya. Nikaya itu bagian besarnya, bukunya, Anguttara Nikaya dari Tripitaka, yang merupakan instruksi kepada suku Kalama. Ini di dalam Anguttara Nikaya 3, halaman 65, dan juga Anguttara Nikaya 1, halaman 188. Sang Buddha mengajarkan untuk datang dan buktikan ajarannya. Jadi bukan datang dan percaya. Agama Buddha, ini istilahnya yang disebut dengan sangat terkenal di kami umat Buddha, yaitu ehi pasiko. Artinya ehi, datang, pasiko, buktikan. Jadi buktikan dulu agama itu cocok, ajarannya cocok, baru Anda percaya dan menganutnya. Jadi kita tidak disuruh untuk percaya dulu, tapi buktikan dulu. Itu di dalam agama Buddha. Nah, nasihat Sang Buddha seperti yang disebutkan dalam Kalama Sutta, ya, terkait dengan bagaimana sih cara memilih sebuah agama, ada 10 poin yang diberikan, yaitu yang pertama, jangan begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar, ya. Jadi semacam tradisi yang diulang-ulang, nah itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tidak, ya. Tidak, termasuk tidak menerima sesuatu berdasarkan berita. Jadi hoax ini pun tidak boleh diterima dulu sebelum dibuktikan. Jangan menerima apapun berdasarkan tradisi semata. Jadi sebuah tradisi yang diturunkan, diwariskan bagi kami keturunan Tionghoa, banyak sekali tradisi-tradisi, pamali-pamali yang diwariskan. Nah, ini juga jangan percaya 100% gitu. Lihat ada manfaatnya enggak gitu.
Jangan menerima apapun berdasarkan pada kabar angin semata. Jangan menerima apapun berdasarkan pada otoritas teks-teks keagamaan semata. Karena Buddha juga memahami bahwa teks-teks yang ditulis ini suatu saat mungkin dilencengkan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Jadi kita jangan 100% mengikuti. Kalau dirasakan ada manfaatnya, baru kita ikuti. Janganlah bergantung pada logika dan argumentasi pribadi saja. Ini tadi, walaupun kita tidak percaya, kita juga tidak boleh 100% hanya tergantung kepada logika. Karena Tuhan tidak bisa diselami hanya dengan logika saja, gitu ya. Jadi tidak bisa hanya diselami dengan argumentasi pribadi saja. Janganlah menerima apapun sebagai kebenaran mutlak berdasarkan pada pengaruh pribadi seseorang. Ada seseorang tokoh, misalnya ada seorang konglomerat atau seorang kaya atau dia memang lebih tua, mengatakan bahwa ini ada suatu kebenaran mutlak, kita juga dilarang untuk menerimanya sebagai kebenaran mutlak sebelum kita menyelami lebih dalam. Janganlah menerima apapun yang kelihatannya benar. Apapun yang kelihatannya benar juga tidak. Janganlah bergantung pada pengalaman pribadi seseorang. Oh, karena setiap orang tidak sama. Mungkin ada seseorang yang melakukan semedi, meditasi, di bawah pohon besar, kemudian dapat satu wangsit. Itu kita juga tidak disuruh untuk percaya begitu saja. Janganlah dengan mudah mengubah pandangan kita karena kita terkesan oleh kemampuan mengesankan seseorang. Seseorang yang bisa menunjukkan ilmu-ilmu misalnya, nah itu jangan terlalu kita percaya juga. Jangan menerima apapun atas pertimbangan bahwa ini guru kami. Jadi bahkan ajaran dari guru-guru kami boleh kami uji kebenarannya, boleh kami rasakan manfaat atau tidak. Nah ini tertulis di dalam Kalamasuta. Dalam Kalamasuta, Sang Buddha meminta kita untuk tidak buru-buru percaya terhadap suatu. Halo? Ya. Dalam Kalamasuta, Sang Buddha meminta kita untuk tidak terburu-buru percaya terhadap suatu tradisi atau agama, namun dengan membuktikan manfaatnya terlebih dahulu, jika suatu tradisi atau agama itu baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, makalah hendaklah tradisi atau agama tersebut dipraktikkan. Tapi apabila budaya, agama, atau tradisi tidak bermanfaat dan merugikan berbagai pihak, hendaklah untuk tidak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama Buddha menilai tradisi berdasarkan azas bermanfaatannya. Beberapa tradisi mendukung pemahaman dhamma yang benar. Jadi ya azas manfaat juga ya, sama seperti di dalam Islam ya, mana yang lebih manfaat atau mudaratnya. Inilah garis pedoman untuk pertimbangan sebelum kita menerima suatu agama. Sang Buddha telah memberikan kebebasan secara penuh kepada kita untuk memilih suatu agama berdasarkan kepada pendirian sendiri. Jadi mungkin di dalam Buddhis ini yang paling longgar ya. Jadi sehingga umat kami termasuk umat yang paling sedikit di Indonesia karena kelonggarannya. Jadi bagi yang ingin berpindah agama menurut mereka bermanfaat, bagus, silahkan, tidak ada satu larangan. Kemudian pandangan agama Buddha terhadap agama lain bagaimana? Tadi melihat kepada memilih. Kedudukan Buddha sebagai penemu kebenaran dan penunjuk jalan, itu patokannya. Jadi Buddha bukan seseorang pemberi hukum yang berkuasa, menghasilkan toleransi yang besar karena hal itu. Jadi membuka peluang bagi orang lain untuk menemukan segi-segi kebenaran atau seluruh kebenaran bagi dirinya sendiri. Tidak sama, tidak ada bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam agama Buddha. Nah, di dalam agama Buddha kami mengenal ada konteksnya 3 macam Buddha. Buddha sendiri berasal dari kata Bud atau Bodhi atau pencerahan atau mengetahui atau mengerti. Jadi orang yang telah mengerti. Ada 3 kategori Buddha. Yang pertama adalah seorang Samyak Sambuddha. Samyak Sambuddha itu seseorang yang dengan usahanya sendiri, dengan kebajikan yang dikumpulkan sendiri selama berkehidupan sebelumnya, kemudian dia mencapai satu pengertian dan dia membabarkan atau mengajarkan kebenaran tersebut. Kalau Paceka Buddha, dia sama berusaha sendiri, menemukan kebenaran, tapi disimpan untuk sendiri. Ada lagi yang namanya Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu adalah seorang yang mengikuti seorang Buddha, kemudian dia mencapai pencerahan,
tetapi dia juga mengajarkan ajaran kebenaran tersebut. Ya, jadi sehingga kita percaya bahwa banyak Paceka Buddha yang lain, banyak Sawaka Buddha yang lain, sehingga kebenaran itu bukan hanya milik Buddha sendiri. Sehingga ada istilah segenggam daun kebenaran. Buddha mengajarkan ajaran yang diajarkan itu hanya segenggam daun kebenaran. Sedangkan kebenaran di luaran sana itu seperti kebenaran yang ada di daun-daun yang ada di hutan. Jadi itu adalah satu perumpamaan. Buddhisme, ini beberapa gambar yang saya dapatkan ya. Buddhisme menghormati agama lain dan salah satu yang tidak mengatakan bahwa mereka satu-satunya jalan. Bagi umat Buddha tidak pernah ada katanya bahwa kami adalah satu-satunya jalan. Ya. Kalian mengira bahwa aku berbicara seperti ini karena demi mencari umat. Ya, Buddha pernah mengatakan seperti ini ya. Tapi Buddha tidak pernah mencari umat ya. Jangan mengira seperti itu. Gurumu tetaplah gurumu. Saya tidak akan bicara demi untuk memperoleh murid. Ya. Ada hal-hal buruk yang jika kamu lakukan akan membawa penderitaan. Aku mengajar demi kamu meninggalkan hal-hal buruk itu. Ya, penderitaan itu baik di kehidupan ini maupun kehidupan akan datang. 5 hal yang dilarang dalam agama Buddha yang disebut dengan Pancasila, yang dianjurkan sebagai seorang upasaka atau upasika, seorang umat Buddha, kami memiliki Pancasila atau 5 aturan moral yang harus kami terapkan karena itu berdasarkan azas manfaatnya. Yang pertama adalah tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain, karena tidak ada satupun yang ingin dibunuh atau disakiti. Tidak mengambil sesuatu yang bukan milik orang lain, bukan milik kita atau tidak diberikan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, tidak berbicara yang tidak bermanfaat atau berkata bohong. Yang kelima, tidak makan dan minum minuman keras. Itu di dalam aturan sila dasar. Di dunia ini kita mengenal berbagai macam agama, baik yang masih primitif, seperti animisme, dinamisme, sampai dengan agama-agama besar dunia. Salah satunya agama Buddha. Agama Buddha menyadari bahwa keberadaan keyakinan dan agama lain, serta berusaha untuk hidup rukun, damai, dan harmonis dengan keyakinan lain tersebut melalui toleransinya yang besar terhadap ajaran agama lain. Ini prinsip dasar kami. Buddha mengajarkan agar para pengikutnya tidak terbawa emosi positif atau negatif ketika seseorang memuji ataupun merendahkan ajaran beliau. Jadi kita di dalam kitab Brahma Jala Sutta ditulis dengan jelas Buddha mengajarkan bahwa semua pengikut Buddha tidak boleh marah nih kalau ada yang mengata-ngatai. Bahkan ada salah satu perumpamaan, misalkan ada yang mengatakan, menanyakan seorang guru, Achan Brahm yang cukup terkenal, Achan Brahm, jika ada seseorang membuang kitab suci agama Buddha ke WC, apa yang akan Anda lakukan? Dia hanya menjawab, saya akan memanggil tukang WC untuk menyedot kitab suci tersebut supaya tidak membuat WC saya mampet. Artinya kitab suci hanyalah sebuah catatan, sedangkan esensi ajaran kebenaran itu ada di dalam diri kita. Itu yang tidak bisa dinodai. Menodai yang lain, patung Buddha boleh dihancurkan, wihara boleh dibakar, tetapi kebenaran sejati yang ada di batin kita tidak dapat diambil oleh siapapun. Itu yang inti ajarannya. Ya. Jadi kita tidak boleh terpengaruh jika ada yang menghina, melecehkan. Begitu pula sebaliknya, kalau ada yang memuji agama Buddha, kita jangan terlalu berbangga hati, senang dulu. Ya. Jadi kita hanya menceritakan mana yang benar, mana yang tidak jelas, dan pandangan-pandangan atas ajaran agama Buddha tersebut, sehingga dapat membebaskan agama Buddha dari pandangan salah untuk orang-orang yang tidak tahu ajarannya. Buddha mengajarkan Buddha mengajar bukan untuk mendapatkan pengikut atau mengubah keyakinan atau cara hidup seseorang, melainkan untuk menunjukkan jalan melenyapkan permasalahan hidup atau istilahnya dukkha. Ya. Tanpa seseorang harus menjadi terikat dengan menganut agama Buddha. Jadi menjadi seorang mengikuti ajaran Buddha tidak harus menjadi seorang agama Buddha, penganut agama Buddha. Bahkan Buddha menganjurkan agar para pengikutnya yang berasal dari keyakinan lain setelah menjadi pengikut Buddha
harus tetap menghormati guru-guru agamanya yang terdahulu dengan menerima mereka dengan baik jika datang ke rumah untuk meminta dana makanan. Jadi zaman dulu di India, para guru itu biasa berkeliling, mereka tidak bekerja, jadi makanan mereka disupport oleh para umatnya. Dan ini ditulis di dalam Kalama Sutta juga. Ya. Buddha mengatakan bahwa ajaran manapun yang mengajarkan jalan mulia berunsur 8, mengajarkan kebaikan-kebaikan, merupakan ajaran yang dapat menghasilkan orang-orang suci. Oleh karena itu, ajaran tersebut adalah ajaran yang benar. Saya mungkin tidak mau membahas lebih detail tentang jalan mulia berunsur 8 karena waktu. Intinya, menurut agama Buddha, agama apapun yang mengajarkan 3 hal di atas, yaitu jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itu adalah agama yang benar dan dapat membuat pengikutnya menjadi suci batinnya. Dengan demikian, agama Buddha juga mengakui adanya kebenaran dalam ajaran agama lain. Nah, pengikut Buddha yang cukup terkenal yaitu Raja Asoka. Pada masa pemerintahannya Raja Asoka, agama Buddha menyebar ke berbagai wilayah sampai keluar India, yaitu ke Yunani, ya, tapi tidak bertahan lama di sana, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia, Tibet, Cina, Jepang, dan Korea. Walaupun demikian, Raja Asoka tetap memerintah untuk menghargai dan menghormati berbagai agama yang ada saat ini. Berbagai catatan itu, salah satunya ada di dalam pilar Asoka yang ditemukan di India. Di situ dituliskan di prasasti tersebut adalah janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain sebaiknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama lain. Ya, jadi jangan untuk memperoleh kehormatan dengan cara menjatuhkan agama lain. Itu dituliskan oleh Asoka. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir, bagaimanapun aku dapat memuliakan agamaku sendiri, dengan berbuat demikian, maka ia malah akan merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan umat beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri, juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Jadi di sini tertulis sangat jelas tentang toleransi beragama di prasasti Asoka tersebut. Agama Buddha menolak paham eksklusivisme, yaitu paham yang menganggap bahwa hanya agama Buddha sajalah yang paling benar, sedangkan agama yang lain salah. Agama Buddha menentang paham demikian karena berpotensi dapat menimbulkan tindak kekerasan atas nama agama yang justru bertentangan dengan praktek cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Agama Buddha menganut paham inklusivisme, yaitu umat Buddha yakin bahwa Dhammalah ajaran yang terbaik, namun juga tidak memungkiri bahwa dalam agama lain juga terdapat kebenaran. Orang yang menganut paham inklusivisme meyakini bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, meskipun syarat dan ajarannya berbeda-beda. Ini pandangan kami terhadap agama lain. Ya, itu topik yang kedua tadi tentang toleransi umat beragama. Nah, saat ini yang ketiga, saya akan membahas sesuai dengan tema kita hari ini, itu tentang agama palsu dan agama yang tidak memuaskan. Ya, walaupun kita memandang semua agama itu ada kebenarannya, namun tidak semua agama itu sama manjurnya. Dalam Sandaka Sutta, Ananda, siswa utama Buddha, menjelaskan cara agama Buddha menilai agama lain. Ada 4 agama palsu atau Abrahma Carya Wasa, dan ada 4 agama yang tidak memuaskan, yaitu Anasasikam, walau tidak harus palsu. Ciri-ciri agama palsu adalah 1, materialisme. Ya, yang pertama, ada 4 ciri agama palsu, yaitu agama yang menyangkal adanya kehidupan sesudah kematian. Jadi percaya cuma hidup ini cuma sampai di sini.
selesai. Jadi happy lah, hura-hura lah. Ya, ada istilah apa? Waktu muda senang-senang, waktu tua kaya raya, meninggal masuk surga, itu tidak ada istilah masuk surga. Jadi cuma bersenang-senang di kehidupan ini. Ya. Tidak ada kehidupan sesudah kematian. Yang kedua adalah setiap bentuk agama yang mengingkari pahala kebajikan atau mengajarkan suatu etika yang tidak bermoral. Jadi ada agama yang misalnya, kalau ada agama yang mengajarkan, kita melakukan kebajikan ini mendapatkan pahala nih dari Sang Pencipta atau karma baiknya. Kalau ada yang mengajarkan bahwa buat baik, buat buruk sama aja, tidak ada akibat dan sebabnya, maka itu bukan agama asli, ya. Atau mengajarkan satu etika yang tidak bermoral, agama yang mengajarkan bermabuk-mabukan, yang mengajarkan berbuat asusila, kemudian misalnya boleh mencuri, boleh melakukan hal-hal lain yang merugikan orang lain, itu bukan satu agama yang benar atau agama palsu. Agama yang mengingkari kehendak bebas dan tanggung jawab moral, ya, mengajarkan bahwa manusia diselamatkan atau dihukum secara ajaib. Jadi nggak ada apa-apa kita bisa dihukum, ya, atau bisa bisa diberikan atau diselamatkan tanpa ada satu sebab akibat. Artinya kalau kita melakukan kebajikan, ya kita masuk surga. Kalau kita melakukan kejahatan, kita mendapatkan akibat buruk, masuk neraka. Jadi kalau ada agama yang mengatakan bahwa hanya katakan, oh keturunan ini maka masuk surga, keturunan itu tidak masuk, tanpa ada satu sebab yang jelas, ini juga dianggap sebagai agama palsu yang mengingkari kehendak bebas dan tanggung jawab moral. Kemudian yang keempat, setiap agama yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan sudah ditakar, ya, dungu atau menjadi bijaksana, tidak ada bedanya akan mencapai keselamatan. Jadi semua itu sudah ditakar, dari lahir sudah ditentukan. Oh, si A terlahir di keluarga ini pasti masuk surga. Walaupun dia jahat, walaupun dia pemabuk, dia penjudi, dia masuk surga. Si B yang terlahir di keluarga orang susah, ini pasti akan nantinya masuk neraka, walaupun dia berbuat kebaikan dan sebagainya. Nah, agama seperti ini disebut dengan agama palsu bagi kami, ya. Dan dungu atau tidak bijaksana tidak ada bedanya akan mencapai keselamatan. Sama. Jadi semua orang bisa selamat. Jadi kalau kita percaya bahwa orang dungu ya akan celaka, makanya harus belajar supaya menjadi seorang bijaksana. Sedangkan 4 agama yang tidak memuaskan, namun tidak harus palsu, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pengakuan sang pendiri yang setiap waktu selalu tahu dan melihat apa saja dalam segala bentuk eksistensi. Jadi seolah-olah sang pendiri itu sendiri menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya, yang mengetahui semuanya dan bisa melihat apa saja itu sebagai bentuk suatu eksistensi. Pengajaran yang semata-mata berdasarkan wahyu, kitab suci atau tradisi yang membias lewat ingatan, ya. Jadi hanya mengingat-ingat, ya, dari ajaran-ajaran dulu-dulu sebelumnya itu diwariskan. Itu mungkin bukan agama palsu tapi tidak memuaskan, ya. Kemudian bentuk-bentuk spekulasi logis dan metafisis. Ini adalah suatu bentuk di mana mengutamakan logis, ya. Kita tahu ada agama yang namanya Scientology, ya, Scientology kalau saya tidak salah, agama di Amerika yang memuja sains atau memuja sesuatu yang hanya berdasarkan logis. Karena agama hal-hal lain tidak semua bisa dibuktikan dengan logika. Kemudian yang berikutnya yaitu skeptisisme pragmatis atau agnostisisme. Ya, skeptisisme adalah suatu paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti atau meragukan atau mencurigakan, ya. Jadi semacam sikap acuh lah yang meragukan, selalu tidak yakin, tidak percaya. Nah, ini kalau ada yang mengajarkan seperti ini dianggap juga tidak memuaskan. Kemudian agnostisisme hampir mirip dengan ateis, ya, ada yang mengatakan, tapi ini berbeda. Kalau ateis tidak mengakui adanya Tuhan, kalau agnostik adalah suatu kepercayaan atau pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi mereka tidak bilang tidak ada Tuhan, tapi juga tidak bilang ada Tuhan, gitu loh. Mereka masih mempercayai adanya Tuhan jika mereka bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah. Jikapun ada Tuhan, ya, para penganut agnostik percaya Tuhan hanya satu dan tidak ada agama yang membedakannya. Jadi mereka
masih belum sampai ke tahap tidak percaya adanya Tuhan, tapi percaya, tapi apa ya istilahnya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah, itu baru bisa ada. Ya. Nah, ini 4 poin. Jadi dasar kami menilai satu agama itu, apakah itu agama palsu atau agama yang tidak memuaskan, ini saja patokannya. Sehingga Buddha juga mengakui bahwa tadi yang saya katakan bahwa ada guru-guru lain yang mengajarkan, ada agama lain yang mengajarkan kebenaran, tidak menolak, tetapi sebaiknya kita menseleksi dalam memilih sebuah agama. Ini adalah patokan. Cara menyeleksinya di dalam Sandaka Sutta diceritakan ada 4 poin untuk memilih tipe agama palsu dan 4 poin untuk memilih agama, ciri-ciri dari agama yang tidak memuaskan. Ya. Yang terpentingnya di sini adalah tidak satupun misi agama yang memerintahkan penganutnya berbuat jahat. Itu yang paling penting. Kalau ada yang menganjurkan penganutnya berbuat jahat, itu berarti agama palsu. Ya. Agama-agama semestinya mengembangkan kasih sayang dan menjadi inspirasi perdamaian. Sejarah mencatat agama pernah dijadikan alasan untuk menyakiti dan membunuh sesama manusia, sehingga timbul pertanyaan, kalau agama tidak mampu lagi mempengaruhi penganutnya, lantas bagaimana membuktikan kebenaran agama itu sendiri? Bagi pengikut Buddha, agama bukanlah persoalan keyakinan, tetapi lebih bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Ini patokan kami, Buddha. Oke, yang keempat, ini mungkin nggak terlalu panjang nanti saya ceritakan, yaitu terkait analisa sektarian non-sektarian. Di dalam agama Buddha juga banyak sekali sekte-sekte, tradisi-tradisi yang ada di dalam agama Buddha. Ya, kalau kita lihat saat ini di Jambi sendiri, itu mungkin hampir lebih dari 10 tradisi atau sekte yang ada. Dan itu semua sesuai dengan berkembang di wilayah masing-masing. Jadi lebih cenderung akulturasi dengan agama, kebudayaan maupun agama setempat. Ya, seperti ada agama Buddha, tradisi Nichiren dari Jepang, tradisi Vajrayana dari Tibet, tradisi Theravada dari Myanmar, dari berbeda lagi, jadi sama-sama Theravada tapi dari Myanmar berbeda, dari Thailand berbeda, dari Sri Lanka pun berbeda, tradisi Mahayana dari Cina, tradisi Zen yang berkembang juga di Jepang, kemudian ke tradisi Mahayana yang berkembang di Korea, Vietnam, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tradisi yang berkembang. Ya. Nah, ajaran Buddha telah banyak disalah tafsirkan oleh para pengikutnya sejak Buddha Parinibbana atau Buddha mangkat, dan terpecah menjadi beberapa sekte yang kemudian pengikutnya cenderung menjadi sektarian, menganggap dirinya yang paling benar, karena tersekat oleh pandangan sektenya masing-masing. Padahal sesungguhnya perbedaan sekte tersebut bukan pada esensi ajaran Buddha, melainkan lebih banyak karena faktor penafsiran antara guru dan murid yang masih terbatas pengetahuan dan pemahaman spiritualnya. Dasarnya dalam Alagadupama Sutta, Buddha menjelaskan bahwa agama atau dharma itu adalah ibarat rakit yang digunakan untuk membawa kita menuju pantai seberang, menuju pembebasan. Dan setelah seseorang berhasil sampai di pantai seberang, rakit tersebut tidak akan diangkut di pundak atau dibawa kemana-mana, atau dilekati hanya untuk menunjukkan bahwa rakit tersebut telah berjasa mengantarkan kita ke pantai seberang. Alagadupama Sutta itu ada di dalam Majjhima Nikaya 1, buku 1, halaman 134. Nah, umat Buddha sebaiknya memiliki cara pandang yang luas tentang esensi ajaran Buddha dan tidak terpatri pada cara pandang sendiri. Buddhayana atau jalan Buddha merupakan cara untuk merealisasi ajaran Buddha keanekaragaman, adalah kebutuhan untuk kebersamaan, karena ajaran Dharma hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Gerakan Buddhayana di Indonesia dirintis oleh Mahanayaka Stawira Asinjinarakita. Beliau inilah yang menjadi guru kami, yang mengembalikan ajaran Buddha melalui seorang asli rakyat Indonesia setelah keruntuhannya di zaman Majapahit 500 tahun sebelumnya. Kecenderungan untuk bersatu terlihat jelas pada saat diadakannya The Third Annual International Buddhist Seminar di New York pada tahun 1974, yang dihadiri oleh 3 aliran besar agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Dalam seminar tersebut, Dr. Buddhadasa Kirti Singhe
mengusulkan sebutan Ekayana atau kendaraan tunggal atau Budayana atau kendaraan Buddha untuk agama Buddha dengan harapan semangat bersatu padu di jalan Buddha akan terus meningkat. Budayana merupakan satu kecenderungan yang terjadi di seluruh dunia termasuk terutama di Eropa, Amerika dan di kalangan intelektual Buddhis ya. Asia ya. Kemudian sudah termasuk juga terutama umat-umat Buddha yang sudah bosan dengan perpecahan, penggolongan sekte dan ingin kembali pada jiwa atau semangat nafas asli ajaran Buddha Sakyamuni karena mementingkan inti ajaran dan bukan penampilan lahiriah. Dengan demikian, Budayana bukan mazhab atau bukan suatu sekte, tapi suatu pandangan ya, suatu cara jalan. Terakhir, multikulturalisme dan pluralisme menurut agama Buddha. Ini penutup saya. Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam kitab Sutta Soma, karangan dari Empu Tantular, sekitar tahun 1384 atau 1385, menunjukkan bahwa betapa pedulinya ajaran Buddha terhadap fakta perbedaan yang ada di Nusantara. Tentunya, ungkapan yang ditulis oleh Empu Tantular dalam kitab Sutta Soma tersebut pasti memiliki akar pemikiran yang bersumber dari ajaran atau nilai-nilai yang diyakini oleh agama Buddha. Agama Buddha dalam konsep ketuhanannya mengakui Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang satu, yang tunggal, akan tetapi selama ini Buddha juga identik dengan keyakinan adanya dewa-dewa sehingga memunculkan pemahaman bahwa agama Buddha memiliki banyak Tuhan. Ya. Dalam Arjuna Wiwaha Wijaya ya, yang ditulis oleh Muhammad Yusri FM tertulis bahwa demikian kenyataannya Tuanku Raja, tidak ada perbedaannya Hyang Buddha dan Hyang Cewa atau Hyang Siwa. Keduanya adalah Esa yang diwujudkan dalam Dharma. Dan di dalam Dharma juga akan mencapai hakikatnya yang Esa. Dalam pandangan Buddha, semua Dharma atau kebenaran dalam hal ini adalah agama, adalah sama dan saling selaras satu sama lain. Sehingga sikap toleransi atau menghargai perbedaan sangat kental dalam agama Buddha. Baik, ini referensi saya, yaitu Majjhima Nikaya, ini berbagai referensi saya untuk penulisan terhadap materi presentasi saya pada hari ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rudizang. Sangat sistematis sekali beliau menjelaskan tadi, mulai dari bagaimana ketuhanan dalam agama Buddha sampai tentang sekte dan non-sektarian dalam agama Buddha. Tadi juga sedikit dapat kami ulas kembali tentang bagaimana agama palsu ya, dalam perspektif agama Buddha dan agama yang tidak memuaskan. Kemudian juga ada nasihat Buddha dalam memandang agama lain bahwa tidak terlalu percaya kepada berita saja, hoax, tradisi, teks keagamaan, bahkan logika dan argumentasi, kemudian pengaruh pribadi seseorang yang dianggap terhormat, dan pengalaman seseorang. Banyak tadi sesuatu pandangan dari dalam kitab Kalamasuta yang diberikan oleh pemateri. Kemudian terakhir bagaimana perspektif agama Buddha dalam multikulturalisme dan pluralisme. Kalau dari secara umum dapat kami tangkap tadi bahwa bagaimana pluralisme itu sangat kental sekali dalam agama Buddha dalam memandang ajaran agama yang lain. Baik, tentu adik-adik di sini, para mahasiswa sekalian dan bahkan para dosen yang hadir sudah tidak sabar lagi ingin berdiskusi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin menyampaikan sesuatu, baik itu pendapat, saran, dan pertanyaan. Kami persilahkan.
Boleh raise hand. Oke, silakan dibuka videonya ya, yang lain ya. Videonya dibuka. Ayo dibuka videonya. Oke, biar enak lihat wajahnya ngomongnya. Iya. Tanya aja nggak apa-apa, Ini silakan. Pak Rudizang, kami ini bahkan ada yang semester 2 sekarang itu belum pernah ketemu langsung selama pandemi ini. Kuliahnya hanya melalui Zoom saja. Kadang ketemu di layar laptop ini saja sudah sangat senang. Betul Pak, betul. Apalagi semakin tinggi ya kita pandemi di Kota Jambi ini juga. Kemarin saya dapat kabar dari Kesbangpol juga sudah katanya level 4. Saya belum paham itu level 4 itu apa, tapi katanya cukup tinggi di Jambi ini. PPKM-nya diperketat katanya kan? Iya, katanya. Kita lihat di rumah sakit full semua sudah sekarang. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Darul Usman ini penanya pertama. Oke, mungkin Cynthia Dewi atau Rahmat, silakan. Dari Darul Usman, ada yang mau bertanya dulu. Silakan Darul Usman, penanya pertama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Usman dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Rudizang tentang reinkarnasi. Dalam Islam reinkarnasi sebagaimana yang kami yakini. Nah, lalu bagaimana dalam agama Buddha meyakini adanya reinkarnasi dari seseorang yang sudah meninggal? Kita tahu ada orang yang reinkarnasi itu bagaimana caranya menurut agama Buddha gitu. Sekian, terima kasih. 1,5 jam. Saya jelaskan langsung atau saya kumpulkan dulu pertanyaannya, Pak? Halo, Pak Zaki? Masih mute itu? Kami kumpulkan dulu sebentar. Pak Zaki. Ya, oke. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Kita buka 3 penanya dulu untuk sesi pertama. Ya. Rahmat tadi ada yang dari ini, yang chat. Di chat, kalau ini juga bisa disampaikan pertanyaannya di kolom chat ya. Rahmat, ini kan ada beberapa mahasiswa yang kesulitan sinyalnya, kurang bisa tidak jelas dan terganggu, bisa menanyakan di kolom chat. Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Dewi, Pak. Cynthia Dewi. Oh, Cynthia Dewi. Baik, silakan Cynthia. Baik, Pak. Pertanyaan saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6. Pertanyaannya, dalam agama Buddha, siapa yang berhak menilai atau menyatakan bahwa suatu aliran itu termasuk ke dalam kategori agama palsu dan agama yang tidak memuaskan, Pak? Terima kasih. Wah, baik. Singkat sekali. Cynthia Dewi, singkat dan padat, langsung ke poinnya. Ada 2 pertanyaan, satu lagi pertanyaan sebelum direspon sama Bapak pemateri kita. Rahmat, bisa dengar suara kami, Rahmat? Ada yang mau disampaikan? Pak Zaki. Ya, ini silakan Pak Id Munir. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, namo buddhaya. Pak Rudizang yang saya hormati, ada hal-hal yang menarik memang ketika kita bicara soal agama Buddha atau Buddhisme ini. Jadi ada beberapa catatan juga yang saya mau tanyakan langsung. Misalnya soal agama Buddha di India. Jadi saya itu kan sebenarnya agak heran kan. Buddha lahir di India, tapi kemudian di India sendiri kelihatan bahwa agama Buddha itu tidak berkembang, berbeda misalnya dengan Hindu dan
yang lainnya. Kalau analisis saya melihat ini karena memang di India itu ada sistem kasta yang dipertahankan. Nah, dan sebenarnya ini kan ini yang ditentang oleh agama Buddha. Nah, ini analisis saya, Pak. Jadi apa betul begitu atau ada alasan lain kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dalam Islam itu kan ada misalnya tafsir Al-Qasimi itu menyebut misalnya Siddhartha Gautama itu adalah salah satu nabi dalam Islam yang tapi tidak disebutkan. Bahkan ada analisis lebih jauh yang menyebutkan misalnya oleh Mukti Ali mengatakan atau Abdul Kalam Azad menyatakan bahwa Siddhartha Gautama ini salah satu nabi kami yang 25 itu, Zulkifli kan. Nah, jadi sebenarnya kalau itu benar, jadi enggak apalah sebenarnya kita itu sebenarnya bersaudara kan. Ya. Kemudian yang terakhir soal sekte. Jadi ada sebagian orang Yahudi misalnya menganggap bahwa Kristen itu adalah sekte dari Yahudi. Kemudian ada juga orang Kristen menganggap bahwa Islam itu adalah sempalan dari Kristen. Kemudian dalam untuk kasus agama Buddha ada juga yang menyatakan bahwa agama Buddha sendiri sebenarnya adalah sempalan dari agama Hindu. Nah, menanggapi yang pernyataan-pernyataan ini, saya butuh konfirmasi. Kalau kami jelas menyatakan kami bahwa ketika kami disebut misalnya sempalan agama Kristen, ya kami memang satu jalur sebenarnya kan. Tapi memang kalau dalam keyakinan Islam kami adalah penyempurna dari yang lalu kan. Soal nanti kalau diterima atau enggak itu kan hak kita masing-masing. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama 3 penanya. Jika masih memungkinkan waktu nanti, akan kita buka sesi kedua 3 penanya lagi sebelum kita tutup. Baik Pak Rudizang, ada 3 penanya ya. Ada 3 penanya kita hari ini. Pertama tadi dari Saudara Darul Usman tentang reinkarnasi. Kemudian dari Cynthia Dewi tentang bagaimana penilaian siapa yang menilai terhadap agama palsu atau tidak palsu itu dalam perspektif agama Buddha. Terakhir ada penanya dari Pak Muhammad Ibn Al-Munir. Ini ada 3 pertanyaan tadi yang dapat kami catat Pak Rudi. Pertama tentang bagaimana perkembangan dari sejarah agama Buddha itu sendiri, lahirnya di India, kemudian ternyata kurang berkembang dalam perspektif analisis Pak Ibn Munir itu karena adanya kasta dalam di India itu tadi. Kemudian ada semacam beberapa ilmuwan yang mengklaim bahwa Siddhartha Gautama itu adalah merupakan salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Nabi yang 25 Siddhartha Gautama itu adalah Zulkifli. Terakhir, sekte dalam Buddha, tentang sekte, kalau Islam itu diklaim oleh orang Kristen sempalan dari Kristen. Nah, itu kan bagaimana pandangan mereka. Kemudian bagi Islam ya tidak masalah saja, hanya saja Islam mengklaim dirinya bahwa Islam adalah penyempurna dari Kristen, sedangkan Buddha ini dianggap sempalan dari Hindu. Nah, bagaimana tanggapan dari konfirmasi dari agama Buddha sendiri? Silakan Pak Rudizang yang mau direspon, boleh dari mana saja. Baik, saya menjawab dulu pertanyaan pertama tadi terkait reinkarnasi. Jadi mungkin untuk adik Darul Usman ya, saya tidak menceritakan terlalu panjang karena ini butuh waktu materi kalau membahas tentang reinkarnasi ini, atau di istilah di kami adalah tumimbal rahir ya, kelahiran kembali. Ini butuh waktu yang cukup panjang. Jadi saya kasih dulu satu konsep dasar tentang Tuhan tadi. Mungkin harus ada satu perbedaannya apa sih, makanya munculnya konsep reinkarnasi ini. Dalam agama Buddha, Tuhan itu diposisikan sangat-sangat agung, sangat-sangat besar. Dia adalah sang pencipta, sang maha kuasa ya, yang maha segala-galanya lah kalau kita sebut. Dan
beliau ini sangat agung, karena sangat agung berarti tidak ikut campur lagi dengan urusan-urusan keduniawian. Nah, bagaimana urusan itu berpengaruhnya terhadap kita itu adalah melalui hukum-hukum yang telah diciptakan. Hukum yang diciptakan satu tadi adalah hukum karma, ya. Ada hukum sebab akibat, ya. Jadi kalau kita melakukan A akan mendapatkan B, dan itu tidak ada toleransinya, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun kelahirannya. Jadi itu tadi hukum yang dibikin. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan terima akibat jahat. Itu yang diberikan. Kemudian ada hukum tadi, tumimbal lahir atau kelahiran kembali, ya, salah satu dari hukumnya. Hukum kelahiran kembali itu menyatakan bahwa kehidupan kita ini nggak cuma di sini, tapi bisa di kehidupan ke 31 alam. Di dalam agama Buddha ada mengenal 31 alam. Jadi ada alam rendah, yaitu alam neraka, alam hewan, alam hantu kelaparan atau roh kelaparan, alam asura atau jin yang penuh dengan kemarahan-kemarahan, kemudian alam manusia, alam surga, surganya pun bertingkat-tingkat sampai ke alam Brahma. Nah, dari 31 alam ini kita bisa berputar di antara 31 alam. Jadi tidak hanya terlahir hari ini saya jadi manusia, besok pasti jadi manusia lagi, enggak. Jadi bisa aja saya terlahir jadi hewan, bisa lagi nanti terlahir lagi sebagai satu hantu kelaparan, misalnya kalau saya suka makan uang anak yatim misalnya, nah itu akan lahir jadi alam kelaparan. Nanti kalau saya suka marah, emosi, ini saya bisa terlahir sebagai jin yang pemarah, seterusnya. Dan setiap siklus kehidupan itu dalam Buddha mengenal istilahnya ketidakkekalan. Nanti setelah kita habis masa waktunya, kita mungkin akan terlahir lagi di kehidupan yang akan datang. Termasuk sebagai seorang dewa juga seperti itu. Dewa mempunyai masa kehidupan yang mungkin umurnya istilah kalpa. Kalpa itu dari awal terbentuknya dunia ini sampai hancur. Satu kali terbentuknya bumi ini sampai hancur, itu satu kalpa. Nanti terbentuk lagi, hancur lagi. Nah, itu prosesnya. Jadi, kelahiran kembali atau tumimbal lahir sebenarnya dapat kita tinjau sebagai bagian dari hukum kekuasaan yang di atas untuk berlaku seadil-adilnya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda akan terlahir di alam lebih baik. Kalau kita berbuat tidak baik, maka kita akan terlahir di alam tidak baik. Itu sebabnya kadang-kadang kita suka berkata bahwa Tuhan tidak suka bercanda kok dengan kehidupan kita. Makanya kenapa ada orang yang lahir di Afrika, lahir dalam kondisi cacat misalnya, dalam kondisi kelaparan, miskin, orang tuanya tidak ada, kemudian tahu-tahu dia meninggal dunia dalam usia kecil. Tetapi ada anak yang misalkan katanya anak pangeran Inggris itu ya, William ya, terlahir kondisinya bagus, ganteng, cakep ya, kemudian hidup kaya raya, punya orang tua yang baik, terus sampai berikut-berikutnya. Nah, itu juga pasti akibat dari kebaikan yang ditimbun. Nah, dengan adanya hukum karma inilah membuat manusia akan takut berbuat jahat dan selalu mau berbuat kebaikan. Ini adalah bagian dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Oke, itu menjawab singkat. Mungkin kalau mau lebih detail, saya butuh waktu yang agak panjang untuk diskusi. Oke. Kemudian saya menjawab pertanyaan kedua dari saudari Cynthia Dewi ya tadi. Siapa yang menentukan suatu agama itu sempalan atau tidak? Jadi di dalam agama Buddha, kami memiliki komunitas para tokoh agama yang kami sebut dengan biku, yang bersatu dalam satu perkumpulan yang disebut dengan sangha. Biasanya fatwa-fatwa atau terkait baik buruknya satu hal sesuai dengan perkembangan zaman, kami akan meminta kepada fatwa dari sangga kami masing-masing. Dan itu yang ada di kami saat ini di sangga. Jadi dan setiap tradisi punya sangga yang berbeda-beda. Sangga itu minimal harus ada 5 orang dan keputusannya adalah kolektif kolegial, keputusan bersama, dan juga kepemimpinan dan sebagainya diputuskan secara bersama. Itu mungkin sedikit untuk menjawab pertanyaan saudari Cynthia Dewi. Nah, kemudian yang menarik ini pertanyaan dari Bapak Id Al-Munir ini Pak ya, Pak Muhammad Id Al-Munir tadi Pak. Pertama, agama Buddha kenapa tidak berkembang di India? Ya, kita tahu bahwa setiap agama yang berkembang di satu daerah yang mengajarkan membawa satu kebenaran, awalnya pasti banyak juga mengalami penolakan-penolakan dari warga yang ada di tempat dia berada. Ya, mungkin
Buddha juga awalnya ditentang. Kenapa? Dengan agama Buddha yang mengakui bahwa semua manusia itu pada hakikatnya adalah sama, itu akan sangat ditolak keras oleh para kaum Brahmana dan kaum Satria terutama yang ada pada saat itu di India, ya, penganut agama Hindu. Karena kita tahu di sana semua yang boleh menjadi raja dan pemerintah itu hanya kaum Satria. Kemudian agama hanya dimonopoli oleh kaum Brahmana, diwariskan secara turun-temurun. Jadi kalau kita di zaman India kuno dulu, kalau kita mau membaca kitab suci, kalau kita bukan Brahmana, kita nggak boleh nih. Kitab suci itu hanya dibaca oleh kaum Brahmana, upacara-upacara dan sebagainya. Nah, dengan munculnya Buddha yang mengatakan semua orang itu sama, kaum Sudra yang istilahnya kaum Buddha itu juga boleh menjadi seorang biku, tokoh agama, itu tentu menjadi satu hal yang sangat ditentang di situ. Dan agama Hindu adalah agama yang cukup tua di sana. Kemudian kenapa juga alasan agama Buddha tidak berkembang adalah agama Buddha bukan satu agama misionaris, ya. Jadi kita memberi kebebasan kepada siapapun, bahkan umat kita untuk berpindah agama itu tidak ada semacam larangan atau hukuman, sehingga banyak kita mengalami umat Buddha yang berpindah agama. Ya, jadi stagnan kalau di Indonesia bahkan cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan juga gitu. Itu yang memang jadi concern kita juga sih gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian Siddhartha adalah seorang nabi, atau mungkin bisa juga ada satu tafsir yang mengatakan Nabi Zulkifli. Saya pribadi belum tahu Pak tentang itu, saya tidak bisa komentar banyak, tetapi dalam satu pandangan kami adalah Buddha yang ada sekarang bukan Buddha yang pertama. Bahkan dalam kehidupan kalpa-kalpa ini, itu Buddha yang sekarang adalah Buddha yang ke-28. Ya, jadi ada 27 Buddha sebelumnya, jadi bukan Buddha yang pertama. Dan selain Buddha Siddhartha Gautama yang merupakan seorang Samyak Sambuddha atau Sama Sambuddha, seorang Buddha yang menemukan kebenaran dan mengajarkan kebenaran, masih banyak ada ribuan lagi Paceka Buddha atau Buddha yang mencapai pemahaman tentang kebenaran, ya, dan tetapi mereka tidak mengajarkan ajaran-ajaran itu atau tidak menyebarkan. Masih ada lagi Sawaka Buddha, ya, murid-murid Buddha yang kemudian mengajarkan kebenaran. Jadi sangat memungkinkan Pak, tapi kami belum ketemu catatannya terkait itu. Itu yang kedua. Kemudian apakah agama Buddha adalah sempalan dari agama Hindu? Ada sedikit ajaran agama Hindu yang mungkin kita adopsi juga, ya. Contoh seperti reinkarnasi ini diadopsi juga, tetapi reinkarnasi dalam agama Buddha berbeda dengan agama Hindu, di mana agama Hindu adalah saya yang satu terlahir akan jadi saya yang satu. Sedangkan dalam agama Buddha yang bermigrasi itu istilahnya adalah kesadarannya. Jadi saya bisa menjadi orang lain, bisa menjadi laki, perempuan, dan sebagainya, sesuai dengan kebajikan yang saya lakukan. Kemudian juga tradisi tadi sudah kita bahas mengenai dalam agama Buddha tidak mengenal adanya kasta, sedangkan dalam agama Hindu mengenal adanya kasta. Kemudian dewa-dewi kita menyembah kepada Tuhan itu adalah untuk memohon-mohon supaya kita bisa diselamatkan atau dibagaimanakan, dibantu. Sedangkan dalam agama Buddha, Tuhan sendiri posisinya begitu mulia, begitu agung. Kita cukup mengikuti aturan-aturan hukum yang telah beliau yang Tuhan telah tetapkan atau Sang Hyang Adi Buddha tetapkan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan kalau kita menjalankan. Kalau kita meninggalkan atau kita menjalankan larangannya, kita akan memperoleh penderitaan. Itu beberapa poin Pak. Sebenarnya masih banyak, mungkin keterbatasan waktu saya nggak bisa. Jadi kalau dikatakan memang adalah perkembangan dari agama Hindu atau sempalannya agama Hindu, bisa jadi Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu jawabannya. Mohon koreksi kalau ada salah. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ada tanggapan mungkin dari penanya? Kalau tidak, kita akan lanjutkan satu penanya terakhir dari Saudara Rahmat. Nah, pertanyaannya Pak, penanya terakhir ini dari Saudara Rahmat. Dalam praktik keagamaan tentunya ada perbedaan pandangan.
ataupun mazhab yang dianut. Bagaimana jika terjadi pertentangan antara penganut dan juga gerakan radikal atau ingin kembali ke ajaran murni awal dalam agama Buddha? Baik. Terima kasih ya. Jadi kalau kita berbicara agama Buddha, pemurniannya apa? Yaitu tadi, kemurnian agama Buddha itu ajarannya adalah 1, jangan berbuat jahat. 2, perbanyak kebajikan. Yang 3, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah inti ajaran agama Buddha. Bagi kami itu yang menjadi patokan kami. Sehingga kalau kami mau melakukan suatu suatu hal yang katakan tadi kembali ke gerakan radikal dan sebagainya, kita akan bertanya, apakah itu membawa kebajikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain? Apakah itu merupakan suatu yang membawa akibat buruk atau berdampak sesuatu hal yang jahat terhadap orang lain ataupun diri sendiri? Apakah itu bisa menyucikan hati dan batin pikiran kita? Kalau kita melakukannya, kemudian batin kita menjadi tidak tenang, pikiran kita selalu gelisah, kemudian tidak membawa manfaat, maka ajaran tersebut bukan ajaran Buddha. Itu saja. Dan ajaran Buddha juga mengakui bahwa banyak kebenaran lain di luar dari ajarannya, sehingga kita harus pelajari dan kita hormati. Termasuk bagi kami juga, kami sangat menghormati ajaran Islam sebagai satu ajaran yang banyak membawa kebajikan dan kebenaran bagi para penganutnya. Dan itu kami juga sangat hormati. Ya, jadi itulah, tadi Buddha mengatakan adanya istilah segenggam daun kebenaran. Apa yang Buddha ajarkan hanyalah segenggam kebenaran. Apa yang dia ketahui dan apa yang belum diajarkan. Kebenaran yang ada di dunia ini adalah seperti daun yang ada di hutan. Dibandingin segenggam, sangat kecil perbandingannya. Itu sih, Saudara Rahmat. Baik, bisa dipahami ya, Saudara Rahmat. Sangat menarik sekali ini, Pak Rudi. Memang acara-acara dialog yang seperti ini, semacam bentuk konfirmasi, kemudian saling menghargai ini, perlu digalakkan kembali ke depan. InsyaAllah Prodi SAA selain dengan agama Buddha ini, kami kemarin juga menghubungi Saudara Pak Isnanto dari agama Hindu, tapi kemudian beliau berhalangan karena ada dengan Pak Wali Kota. Mungkin kami akan reschedule lagi di lain waktu. Saya sendiri merasa sangat tercerahkan dengan beberapa hal dari penyampaian Pak Rudi, seperti halnya tentang bagaimana konsep dalam agama Buddha yang dalam pandangan masyarakat luas kadang ada yang seolah mengatakan label tidak percaya terhadap Tuhan, hanya kepada dewa-dewa saja dan yang lain. Kemudian bagaimana konsep pluralisme di dalam agama Buddha. Terakhir acara kita adalah closing statement. Closing statement dari Pak Zaki. Ya Pak. Sebelum closing statement, saya kira closing statement itu nanti kita minta dari Ketua Prodi aja. Oh, baik. Kemudian saya mau tanya aja sama Pak Rudi Zang nih. Dikit aja Pak. Ya, siap Pak. Iya. Dalam agama Islam ini kan ada NU, ada Muhammadiyah, Pak. Bapak tahu ya? Betul. Kemudian dalam agama Kristen juga begitu, gitu kan? Kami ini belum tahu nih di agama Buddha ini ada nggak aliran begitu. Kemudian aliran yang ya NU kayak Muhammadiyah gitu kan, penganut begitu kan, mazhab begitu ya. Kemudian yang kedua, ada nggak konflik internal di agama Buddha itu? Iya, itu aja Pak. Mungkin untuk pencerahan kawan-kawan, karena pertanyaan itu muncul dalam kuliah. Kok hari ini nggak muncul gitu loh. Oke. Ya, silakan Pak. Makasih. Baik, dalam agama Buddha kita juga mengenal banyak aliran atau tradisi, banyak ya. Jadi yang utama, yang paling besar di dunia itu ada 3. Yang pertama adalah kalau dulu orang menyebutnya istilah Hinayana, Mahayana. Konsep dasarnya dari 2 itu dulu. Hinayana adalah kendaraan kecil, artinya tujuannya saya menyelamatkan diri saya sendiri dulu, baru saya bisa menyelamatkan orang lain. Kalau Mahayana adalah kendaraan besar, artinya kalau mau selamat, saya harus membawa serta semua orang untuk sama-sama selamat untuk mengarungi kehidupan penderitaan ini atau samsara ini istilahnya. Nah, di dalam 3 tradisi yang berkembang kemudian dari Mahayana itu ada 2 yang besar, yaitu Mahayananya sendiri, dan satu lagi adalah Vajrayana. Vajrayana itu Tantra atau Tibetan Buddhis. Yang sumber aslinya
sebenarnya adalah dari Muaro Jambi, dari Indonesia. Wajrayana itu dibawa ke Tibet, berkembang di Tibet, termasuk Dalai Lama sendiri adalah pengikut ajaran asli Indonesia. Makanya Dalai Lama juga bilang, oh, guru saya berasal dari Swarna Dwipa atau Serlingpa, Pulau Sumatera. Ya. Saya balik lagi ke 3 tadi, Theravada adalah satu pandangan bahwa yang utama sebelum saya bisa menyelamatkan orang lain, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri dulu nih, gitu loh. Saya harus rajin bermeditasi untuk mengendalikan pikiran saya harus berbuat kebajikan, mengumpulkan kebajikan untuk diri saya sendiri, saya harus rajin beribadah untuk diri saya sendiri dulu. Jadi kecenderungannya adalah saya menyelamatkan diri saya sendiri dulu, baru saya bisa menyelamatkan orang. Kemudian kalau Mahayana adalah mari bersama-sama. Karena dalam Mahayana ada satu pandangan bahwa kita bereinkarnasi yang terus-menerus ini akan mengalami satu proses di mana setiap kelahiran saya punya ibu, punya bapak. Baik saya terlahir sebagai seorang manusia, seekor kodok, seekor macan, seekor buaya, maupun terlahir sebagai apapun, saya mempunyai orang tua. Dan orang tua saya juga menderita, mungkin bereinkarnasi menjadi saat ini kalau saya jadi manusia, mungkin dia menjadi seekor nyamuk, menjadi seekor binatang, ayam, dan sebagainya. Karena belas kasihnya kepada saya yang begitu luar biasa dari para ibu-ibu saya, maka di dalam kehidupan ini saya harus membantu menyelamatkan mereka. Itu sebabnya ada tradisi yang disebutnya fangsen atau melepaskan hewan, karena kita menganggap bahwa ini orang tua kita yang mau kita lepaskan dari penderitaan. Nah, 2 ajaran tersebut itu kontradiksi utamanya. Kemudian kalau yang Mahayana sama Theravada, sebenarnya bukan kontradiksi kalau saya beli tentang metode atau cara. Kalau Wajrayana lain lagi, karena di dalam agama Buddha percaya bahwa Siddhartha Gautama membutuhkan ribuan kali kehidupan, jutaan kali kehidupan baru bisa menjadi Buddha, semenjak tekadnya pertama pada saat dia terlahir sebagai seorang pertapa yang bernama Pertapa Sumedha, dia melihat seorang Buddha, kemudian dia bertekad, saya ingin jadi Buddha. Itu membutuhkan kelahiran yang jutaan kali. Nah, di dalam Wajrayana berpikiran bahwa kita bisa cepat kok mencapai kebudaan. Caranya bagaimana? Ya melakukan sesuatu dengan memperbanyak sangat banyak kebajikan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebajikan, mengurangi sebanyak-banyaknya kejahatan, dan melakukan penyucian pikiran. Itu yang dilakukan. Sehingga tidak sampai perlu berjuta-juta atau beribu-ribu kehidupan, cukup dalam beberapa kehidupan, karena kita telah mempunyai ajaran, yaitu ajaran Buddha yang mengajarkan. Kalau Siddhartha Gautama sendiri kan dulu mencari sendiri. Nah, ini cuma perbedaan sudut pandang. Kemudian beberapa tradisi, tadi 3 yang utama, Theravada, Mahayana, Wajrayana. Tetapi yang lain ada berkembang, tetap bagian dari Wajrayana, itu adalah Nichiren, Pak. Kemudian ajaran Zen, Buddha Zen, itu di Jepang berkembangnya. Kemudian Theravada juga sendiri, akhirnya di Thailand juga ada terpecah menjadi beberapa. Ada Mahanikai, kemudian ada Dhammayut, ya, jadi berkembangnya, dan itu kembali cuma perbedaan masalah metodenya aja masing-masing itu satu. Konflik agama Buddha bagaimana saat ini, sampai saat ini konflik perang terkait keyakinan kalau di Indonesia yang saya ketahui belum pernah, tetapi kalau secara organisasi itu ya. Jadi seperti kita ketahui di agama Buddha itu saat ini ada 2 organisasi besar. Yang pertama yaitu Walubi. Walubi sendiri pertama adalah organisasi Persatuan Buddhis yang pertama, dulu namanya adalah Perwalian Umat Buddha. Kemudian tahun 98 pada saat reformasi, karena bubar, semuanya pada mengundurkan diri, itu dibubarkan tahun 1998. Kemudian terbentuk baru lagi namanya Perwakilan Umat Buddha. Jadi perwalian jadi perwakilan. Secara organisasi itu sudah berbeda. Namun ketuanya tetap sama sampai saat ini. Nah, itu ada kepentingan politik dan kepentingan organisasi pribadi yang dibawa di belakangnya. Kemudian berkembang lagi ada namanya Permabudi sekitar 3 tahun yang lalu, karena mereka-mereka yang di luar dari Walubi berpikir bahwa oke, kita bersatu saja daripada ini, dan kepemimpinan tidak boleh dijabat seseorang selamanya, jadi hanya 2 periode maksimal, kemudian berganti. Itu yang disebutkan Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi. Secara organisasi ada, Pak, tapi secara meributkan secara sekte, saya rasa sampai hari ini mudah-mudahan tidak akan terjadi. Belum ada ya? Oke, makasih, ya. Pak. Ya, silakan Pak Zaki. Ya.
Terima kasih Pak ya. Kalau mendiskusikan ini sangat seru sekali, asik sekali. Saya juga sebenarnya tadi ada mau bertanya nih, mohon maaf ini Pak MC juga ikut nimbrung lah karena Pak Dekannya nimbrung juga kan. Saya pertanyaannya begini Pak, kalau kita ambil sebuah benang merah dari penyampaian Bapak, jadi bagaimana kasih sayang, kemudian bagaimana adilnya pandangan dari agama Buddha ini terhadap semua orang, semua makhluk. Kemudian muncul pertanyaan saya, bagaimana pandangan Buddha terhadap kejahatan dan bagaimana konsekuensi kejahatan itu, hukuman terhadap orang yang berbuat jahat dalam agama Buddha, punishment terhadap orang yang berbuat kejahatan. Misalnya tadi kalau kita pandang orang yang berbuat kejahatan dalam hidup sebelumnya, kemudian dia akan lahir menjadi seekor binatang, gitu, kemudian masih dipandang sebagai sebuah kasih sayang. Jadi pandangan Buddha terhadap kejahatan dan punishment terhadap mereka itu bagaimana? Ya, jadi sekaligus ini Pak, sekaligus closing statement saja nanti Pak, biar Oke. Jadi bagi agama Buddha, umat Buddha sendiri melihat bahwa kalau kita melakukan kejahatan, Buddha mengatakan kalau Anda melakukan kejahatan, Anda sudah akan menderita saat ini dan selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda melakukan kebajikan, Anda akan berbahagia saat ini dan selanjutnya. Kalau kita tidak percaya, kita coba praktikkan, kita bersedekah misalnya. Pada saat kita memberi, melihat anak yatim atau seseorang yang susah, kita berikan sesuatu, misalnya beri uang 5.000 atau 10.000 aja, dan mereka senang sekali, itu kita sudah mengalami balasan, berupa kebahagiaan di batin kita. Senang ya saya bisa berbagi gitu. Tapi di yang akan datang kita akan memperoleh. Begitu pula pada saat kita melakukan sesuatu yang jahat, katakan kita melukai seseorang, misalnya kita berbicara kasar aja lah dengan ibu kita bicarakan. Ibu nyuruh kita, ya ini karena kaitannya dengan anak-anak mahasiswa juga. Misalnya orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, mama lah, biasa yang paling, mak kita lah yang paling cerewet misalnya. Kita jawab, Anda, mak cerewetnya gitu nih. Suruh terus gitu. Walaupun kita ucapkan di sesuatu, di batin kita sebenarnya ada rasa sedikit tidak nyaman. Kemudian pelan-pelan akan berkembang menjadi penyesalan. Dan itu sudah akibat pertamanya yang kita terima. Kita berbicara akibat-akibat lain. Memang ada juga di dalam sutta tersebut menyatakan bahwa akibat dari perbuatan jahat, ya kita akan terlahir di alam rendah. Misal, kalau kita serakah, kita suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, kita akan terlahir di alam setan kelaparan, di mana di alam tersebut, mulut kita sangat kecil, perut kita besar, kita sangat lapar, tapi kita nggak bisa makan. Gambaran kasarnya seperti itulah kurang lebih. Begitu pula kalau kita berdurhaka kepada orang tua, itu masuknya kepada dalam karma yang sangat buruk, namanya garuka karma. Garuka karma ini akan terlahir di alam neraka. Di sana akan ada neraka yang panas, ada neraka yang sangat dingin. Kita akan dihukum, disiksa, mengalami penderitaan yang panjang di sana. Jadi semua perbuatan pasti ada akibatnya, baik saat ini maupun yang akan datang. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terakhir penyampaian closing statement dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Nurbaiti, MPLI. Sedikit saja Bu, 3-5 menit. Ini Ibu kita yang cantik nih Pak. Silakan. Kenal Ibu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Materi dalam hal ini yang sudah memberikan pencerahan dan memberikan banyak sekali ilmu kepada kami pada pagi ini, pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak. Kemudian kepada Bapak Dekan juga yang sudah memfasilitasi kami untuk prodi menghadirkan Bapak Rudi Zhang untuk mengisi materi pada pagi ini. Terima kasih. Kemudian juga kolaborasi ya Pak tadi itu Pak
dekan ini sekalian mengampu mata kuliah yang kami di prodi studi agama-agama tentang dialog antar umat beragama dan aliran-aliran sempalan yang ada di Indonesia gitu. Jadi menarik sekali Pak ini tadi materinya, dan menurut saya sangat kurang waktunya. Tapi mungkin nanti yang seperti bulan setahun yang lalu Pak ya, bulan Agustus atau apa kemarin itu sangat kami ini Pak mungkin ini studi agama-agama ini Pak masih sedikit sekali mahasiswanya, sehingga perlu kami ke media atau ke untuk menyampaikan bahwa kami ini ada prodi studi agama-agama ini ada untuk semacam dialog antar umat beragama untuk perdamaian lah gitu antar Halo Bu. Umat beragama mengurangi konflik agama ini. Menurut saya dari apa yang saya tangkap tadi bahwa di agama Buddha itu adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan mengurangi sebanyak-banyaknya kejahatan. Hidup ini haruslah penuh dengan kasih sayang terhadap sesama dan terus menciptakan semua umat manusia ini. Terima kasih kepada mahasiswa juga yang sudah hadir pada pagi ini, dan juga dosen yang juga hadir, baik dari dosen selain dosen SAA tapi juga menjadi dosen dosen tetap di prodi studi agama-agama. Demikian saja Pak, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita akan mengambil screenshot ini, foto. Mohon hidupkan kameranya. Kita akan dokumentasi ini. Silakan. Ayo kameranya dibuka, kameranya. Buka kameranya, kita akan. Ayo Pak Edi, buka kameranya Pak Edi. Eka, ya. Tanpa nyari jilbab. Pasang dulu jilbabnya, Eka. Kalau mau. Junaidi, Astriatul, Arif, Junaidi, nyalakan kameranya, kita akan ambil foto, gambar. Pasang wajahnya yang manis. Arif. Itu keluar semua tuh, cepat. Arif dan Ilham, boleh keluar fotonya. Oke, sudah. Oke, ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah acara kita. Terima kasih Pak Rudi. Sukses. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan kerja kita sama ini berlanjut ke depan. Bapak Rudi segera menyelesaikan pendidikannya di pasca sarjana. Kami doakan yang terbaik. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf jika ada kehilafan, kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita ketemu. Live ya. Iya. Siap Pak, siap. Oke. Ya. Izin Terima live kasih Pak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.